Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Seperti biasa Mimin ingatkan, bagi yang baru datang, belum melakukan subscribe, silahkan klik subscribe. Beri like dan juga komen positif, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini, Ngulik Horor. Pada video kali ini Ngulik Horor akan membawakan cerita yang berjudul Villa Perenggut Nyawa yang ditulis oleh Fajria. Seperti biasa, Mimin selalu cantumkan penulis dan juga linknya di kolom deskripsi. Masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Kita masuk ke ceritanya. Hai, aku Rehan. Ya, seperti yang kalian kira, aku seorang pendaki. Tapi kali ini aku nggak akan cerita tentang pendakianku, tapi lebih ke liburan mautku. Aku punya 2 teman laki-laki dan teman perempuan. Adit namanya, cogan, pinter, anak motor, dan ketua OSIS di sekolah kami. Ada satu lagi bernama Damar, nggak ada pinter-pinternya sama sekali. Hobinya main game, kalah terus lagi. Nah, ini yang cewek namanya Dini, anak orang kaya. Hobinya cerewet marah-marah, lumayan cantik dan eksis. Dan yang satunya Siska, cewek kalem cantik, hobinya baca novel. Rey, minggu depan liburan yuk. Tiba-tiba Dini datang membuyarkan lamunanku. Gak bisa, gue mau mendaki, jawabku. Lah Rey, cuma 3 hari doang kok. Emang mau kemana sih? Tanya Adit. Dia sembari menyodorkan ponselnya kepada kami dan memperlihatkan beberapa gambar yang ingin dia kunjungi. Ke wisata alam. Intinya, lu bakal suka dan Rey. Dan lu udah lama gak daki kan? Tanyanya padaku. Mending mendaki daripada liburan, jawabku. Ah, Rey, lu kok gak peka banget sih? Mumpung bokap gue lagi pergi keluar kota, jawabnya. Apa sih, pada ribut mulu? Damar masuk dari arah luar. Tuh Dini ngajakin liburan, sahut Adi. Wih, liburan kemana nih? Ke pantai, tanya si Damar. Bukan pantai, Mar. Pantai tuh panas, ntar kulit gue hitam lagi, jawab si Dini. Mending ke pantai, iya gak Mar? Tanyaku. Oh, lihat cewek pada berenang, sahut Damar. Ih, apaan sih? Gue lagi serius nih, Dini dengan nada jengkel. Iya, sorry Din, mending lo ikut mendaki bareng gue kalau lo pengen lihat suasana alam, jawabku. Gue gak sanggup Re, apalagi gunung itu penuh dengan mistis. Gue gak mau. Ya udahlah. Gimana nih? Kan 2 minggu libur sekolah, tanyanya. Ya sudah, emang jauh banget gak? Tanyaku. Paling seharian baru sampai. Idih, jauh banget dong, sahut dari Adit. Gue gak ada cuti cuy, sahutan dari Damar. Tenang guys, semua gue yang tanggung. Jawaban yang membuat kami sedikit tak terbebani. Siska ikut, tanyaku. Sis, lo ikutan kan? Teriak Dini pada Siska yang tengah sibuk membaca novelnya. Hah? Apa? Makanya jangan baca novel mulu, ntar rabun lo, sahutan dari Dini. Lah, Dini, iye, gua ikut liburan bareng lo, jawab si Siska. Ya udah fix ya, gue nanti booking villa buat kita nginep di sana mumpung lagi promo 70% nih, ungkap si Dini. Bentar, kok gue baru tahu ya ada wisata alam di daerah situ, tanya Adit. Wih, sama weh, sahutan dari Damar. Ya ini baru dibuka sebulan yang lalu, makanya kalian gak tahu, jawab si Dini. Kami semua hanya mengangguk. Tapi gak bisa pakai mobil gue deh, Dini sembari meletakkan ponselnya di atas meja. Terus mobil siapa? Gue gitu, tanyaku. Iya Re, please. Gak apa-apa Re, mobil lu kan warawiri keluar kota buat mendaki kan? Tanya si Adit. Iya sih, tapi gue tanggung semuanya kok Re. Kalau ada apa-apa gue bakal tanggung jawab. Dini kembali membujukku. Ya udah iya, jawabku. Waktu untuk liburan pun telah tiba. Guys, gimana udah pada siap? Tanyaku pada mereka yang sudah berkumpul dan siap pergi untuk berlibur.
Udah dong, gue udah siap pastinya, jawab Dini dengan semangat. Yuklah, berangkat sekarang. Adit berjalan ke mobilku sembari melihat jam tangan. Kui, Damar mengikuti Adit dari belakang. Din, sis, cepetan masuk, perintahku. Akhirnya kami semua masuk ke dalam mobil. Guys, jangan lupa berdoa dulu ya, saranku. Kami pun berdoa dan langsung ku kemudikan mobilnya. Adit sibuk dengan musiknya dan sibuk dengan ponselnya. Damar sibuk dengan gamenya dan Siska sibuk pasti dengan novelnya. Jam demi jam kami lewati. Perjalanan kali ini sungguh sangat melelahkan. Terik matahari yang panas sesekali membuat kami lelah dan haus walaupun kami berada di dalam mobil. Guys, kita turun dulu yuk, makan siang, tanya aku kepada mereka. Bolehlah, gua juga lapar, sahut dari Damar. Ah, lo kan hobinya makan, sahut dari Dini. Biarin, ini lo bakal bayarin makan kita kan? Tanya Damar ke Dini. Iya, gue yang bayar, tenang aja lo. Widih, mantep, bisa nambah banyak dong, timpal Adit. Udah, cepet turun, gue udah lapar banget, tambahku. Kami semua pun turun dari mobil dan mulai menghampiri sebuah rumah makan sederhana. Makannya pada cepet ya, soalnya gue udah gak sabar pengen sampai. Hehehe. Dini langsung menarik sebuah kursi dan langsung mendudukinya. Sabar aja sih Din, sahut Adit yang sembari duduk di samping Dini. Kami mulai pesan dan menyantap hidangan makanan kami. Hanya butuh waktu 20 menit untuk kami menghabiskan. Kemudian kami beranjak dari tempat ini dan Dini mulai membayar semua makanan yang tadi kami makan. Lalu kami kembali masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan kami. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan bagi kami. Di tengah perjalanan, kami sesekali memutar musik agar suasana tak begitu membosankan. Langit yang tadinya cerah, kini berubah menjadi agak kemerahan, pertanda akan datangnya malam. Din, sekarang jam berapa? Tanyaku ke Dini yang tengah sibuk dengan ponselnya. Mau jam 6, jawabnya singkat. Mau maghrib berarti, sahut dari Adit. Ya iyalah, masa subuh? Iya kali, Dini sambil melirik ke arah Adit. Mau berhenti dulu apa enggak guys? Tanya Damar yang berada di belakang. Jangan deh, bentar lagi juga sampai. Iya kan Din? Siska ikut menyahut. Iya, jangan berhenti deh. Ntar aja kalau ketemu warung, apa gitu. Dini kembali menjawab. Iya, oke. Gua nurut sama yang ciwi-ciwi. Aku kembali fokus menyetir mobil. Tiba-tiba aku mengerem mendadak. Aku terkejut melihat seekor kucing yang melintas. Bersyukur aku tidak menabraknya. Ada apa? Kok ngerem mendadak? Tanya salah satu dari mereka. Karena aku tak menoleh. Aku masih merasakan kaget. Tadi ada kucing lewat, jawabku singkat. Aku kembali menyetir. 15 menit kemudian, kami melihat ada sebuah warung kecil yang kemungkinan itu sebuah warung kopi. Aku langsung menghentikan mobil ini. Kami mulai turun. Aku langsung duduk dan sembari memesan sebuah teh hangat. Bu, saya pesan teh hangat satu ya. Pintaku kepada seorang ibu parubaya. Iya mas, tunggu sebentar ya, jawab ibu itu. Bu, saya mau numpang ke toilet boleh nggak? Tanya Dini dan Siska. Boleh, silahkan. Kami menikmati teh hangat dan beberapa gorengan yang ada di depan kami. Dini dan Siska pun sama. Kalian mau kemana malam-malam kayak gini? Tanya ibu yang mulai duduk persis di depanku. Kami mau liburan ke sana bu, sambil menunjuk sebuah jalan yang akan kami lalui nanti. Hah? Liburan? Di sana nggak ada ojek wisata apa-apa loh, jawab si ibu tersebut. Kami berlima menatap heran satu sama lain. Ah, masa sih bu? Baru buka sebulan yang lalu loh, mungkin ibu belum tahu. Timpal Dini. Ibu belum tahu mungkin, Adit ikut menjawab. Apa iya? Tapi hati-hati loh mas, mbak. Di sana sepi, nggak ada pemukiman warga, jalannya juga rusak parah. Ibu ini memperingati kami agar berhati-hati. Iya bu, jawab kami kompak.
Kami beranjak dan bergegas kembali melanjutkan perjalanan kami. Kami segera masuk ke dalam mobil karena hari semakin gelap. Guys, gue kok agak merinding ya pas ibu tadi bilang kayak gitu. Siska sembari duduk dan sesekali menengok ke kanan dan ke kiri. Udahlah sis, bersikaplah biasa saja. Dini yang berusaha menenangkan sahabatnya itu. Tapi gue juga ngerasa ada yang aneh. Damar yang biasanya petakilan ternyata merasakan hal yang aneh juga. Udah, niat kita kan liburan, emang mau putar balik? Tanyaku kepada mereka. Positif thinking aja guys, tambah Adit. Udah Re, cepat setir mobilnya. Dini memerintahkanku dan aku segera kemudikan mobil ini. 15 menit telah berlalu. Jalan yang tak beraspal, yang hanya berbatuan, yang cukup besar membuat sulit untuk mengemudikan mobilnya. Disertai pohon-pohon besar di tepi jalan yang membuat kesan horor tampak nyata. Tak ada penerangan pada jalur ini. Kami seperti akan menuju sebuah hutan yang tak berpenghuni. Tapi dari kejauhan kami melihat banyak titik cahaya di sana. Itu tak lain adalah sebuah pemukiman warga. Lihat deh, kata ibu tadi kan nggak ada pemukiman warga. Kok malah banyak rumah di sini? Tanya Dini. Iya tuh, ibu tadi bohong kali ya, tambah si Damar. Mungkin ibu tadi lupa, maklum, dari wajahnya saja sudah terlihat gak tua, jawabku. Guys, maps gue gak bisa nih dibuka. Nih kalian bisa gak? Tanyaku kepada mereka berempat. Gue juga kok bisa, sinyal di sini kurang bagus deh, jawab Dini. Mending kita berhenti, tanya warga di sini, saran Adit. Akhirnya kami berhenti, tepat di depan halaman rumah warga yang cukup luas. Kami semua turun dan mulai berjalan, melihat-lihat siapa tahu ada warga yang tengah berlalu lalang. Tuh ada bapak-bapak lagi duduk di teras. Kita samperin aja yuk, ajak Adit kepada kita semua. Kami segera menghampiri bapak-bapak yang tengah duduk sendirian. Permisi pak, kami mau tanya, jalan ke arah wisata alam ini ke sana ya pak? Aku menanyakan arah jalan yang kemungkinan ini adalah jalan menuju wisata tersebut. Pergi, pulang, teriak si pria ini. Si pria ini langsung masuk ke dalam rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu. Ya, memang kebanyakan rumah di sini terbuat dari anyaman bambu dan tidak ada unsur modern di dalamnya. Kok malah masuk sih? Tanya Dini. Orang gila kali ya, tambah si Damar. Stres sekali tuh bapak-bapak, aneh banget deh. Siska ikut menyahut. Udah, mungkin bapak tadi agak kurang sehat kali, jawabku. Maps gue bisa dibuka nih. Adit menghampiriku dan menyodorkan ponselnya. Segera aku raih ponsel milik Adit, sembari melangkah menuju ke dalam mobil. Aku menyetir mobil ini dan kemungkinan untuk menuju tempat tujuan kami hanya memerlukan waktu 20 menit perjalanan. Lalu kami melihat sebuah pondok yang kemungkinan itu milik seorang petugas penjaga tempat ini. Kami berlima segera turun dan menghampiri seorang petugas yang kemungkinan menunggu kehadiran kami. Akhirnya kalian sampai juga. Sosok pria tinggi menghampiri kami dan sembari menyalami kami berlima. Iya pak, hehehe, jawab Dini. Perkenalkan, nama saya Lukman. Nanti saya akan mengantarkan kalian ke vilanya ya, ucap pria yang mengaku bernama Lukman. Oh iya, nama kalian siapa? Biar saya gampang memanggilnya, hehehe. Saya Rehan, saya Adit, saya Damar, saya Siska. Dini tak menyebutkan namanya karena kemungkinan bapak ini sudah mengenalnya. Baiklah, mari saya antar. Pasti kalian lelah kan seharian di perjalanan, jawab bapak Lukman. Iya, lumayan pak, jawabku. Kami berjalan menuju sebuah villa bertembok warna putih. Nuansa klasik yang indah menurutku ini villa yang sangat unik. Bangunannya lumayan besar sehingga cukup untuk kami berlima. Silakan masuk dan beristirahat ya semuanya, dengan senyum Pak Lukman.
Iya Pak, terima kasih, jawab kami serempak. Bapak tinggal dulu ya, kalau ada apa-apa langsung ke pondok tempat Bapak tadi ya, kata Pak Lukman. Kami hanya mengangguk dan Pak Lukman pergi meninggalkan kami. Kami membenahi semua barang kami. Ada 2 kamar di dalam villa ini. Aku, Adit dan Dalmar satu kamar, dan Dini dengan Siska mereka berdua satu kamar. Akhirnya bisa beristirahat juga. Dini sembari duduk di sebuah kursi. Iya, asli, capek banget. Diikuti Siska yang duduk di sampingnya. Udah, mending cewek-cewek pada istirahat sono, perintah Adit kepada Dini dan Siska. Mereka berdua langsung masuk ke sebuah kamar yang sudah disediakan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami bertiga masih terjaga di ruang paling depan. Kami sibuk berbincang-bincang. Suara ketukan pintu terdengar dari arah pintu depan. Jam segini, siapa ya yang mengetuk pintu? Batinku. Aku dan Adit mengintip dari jendela, sedangkan Damar tengah sibuk dengan gamenya. Pak Lukman, ngapain ya malam-malam kesini? Tanyanya kepadaku. Entahlah. Aku segera membuka pintu, dan memang benar Pak Lukman yang datang ke sini. Ada apa ya Pak? Tanyaku kepada Pak Lukman. Nggak ada, hanya ngecek aja, barangkali ada hal-hal yang bermasalah, seperti listrik atau lainnya, jawabnya. Oh, nggak ada kok Pak, jawab Adit. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Maaf, jadi mengganggu waktu istirahat kalian, ucapnya. Kami hanya mengangguk, dan dia meninggalkan villa ini. Angin malam seketika berhembus sangat kencang. Ketika Pak Lukman pergi, ada hawa yang tak enak yang aku rasakan saat ini. Kami kembali ke dalam dan mengunci pintunya dan mulai beristirahat. Aku, Adit, dan Damar masuk dalam kamar dan segera untuk beristirahat. Aku dan Adit langsung berbaring dan tertidur, sedangkan Damar masih sibuk dengan gamenya. Aku terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Segera aku raih ponselku. Ternyata jam 2 dini hari. Kulihat Damar masih sama sejak aku sebelum tidur, sedangkan Adit masih terjebak dalam mimpi indahnya. Mar, lu gak tidur? Tanyaku. Udah tadi, gue baru main game 15 menitan lah, jawabnya. Temenin gue yuk, ajakku. Kemana? Toilet. Timbang ke toilet minta temenin lu, jawabnya yang masih sibuk dengan gamenya. Lah, Mar, bentar doang kok. Ya, udah ayo. Kami berjalan menuju toilet yang tak jauh dari kamar kami. Lu di sini aja ya, pintaku. Ya iyalah, ya kali gue masuk, jawabnya. Aku segera masuk dan Damar berada di dekat pintu toilet. Tiba-tiba Damar mendengar seseorang sedang minum di area ruang makan. Damar segera memeriksa siapa yang tengah malam berada di sana. Dini, ngapain di sini? Batin Damar. Din, lu haus banget ya sampai habis 5 gelas? Tanya Damar ke Dini. Dini hanya mengangguk dengan tatapan sinis ke Damar. Ada hal aneh di benak Damar. Dia seperti bukan Dini yang dia kenal. Dia seperti orang lain. Din, kalau ditanya jawab dong. Jangan cuma liatin aja, tambah si Damar. Dini langsung masuk kamar dan tak menghiraukan ucapan Damar tadi. Aku segera keluar setelah 10 menit berada di toilet. Perlahan dibuka pintu toilet ini. Kulihat tak ada Damar di area tempat ini. Dia kemana sih? Damar, lo di mana? Rey, jawab Damar dan berjalan ke arahku. Lu kemana sih? Gue tadi habis lihat Dini minum 5 gelas, tapi gue kayak ngerasa aneh, jawabnya. Aneh gimana? Tanyaku. Gue tanya dia malah gak jawab. Mungkin masih ngantuk, tanya besok aja kalau udah pagi, jawabku. Damar hanya mengangguk-ngangguk. Kami kembali berjalan menuju kamar. Tiba-tiba angin berhembus dari jendela, tepat di samping kananku, sehingga jendela tersebut terbuka sangat lebar. Rey, jendelanya. Damar menunjuk ke arah jendela. Iye, gua mau ditutup kok, jawabku. Kami berjalan menuju jendela dan melihat ke arah luar. Serem juga ya Rey, kalau malam-malam.
Bisik Damar ke telingaku. Iya, lumayan. Hawanya juga rada aneh, jawabku. Tutup cepet, perintah Damar. Aku segera menutup jendela ini, kemudian kami berjalan menuju kamar. Perlahan ku buka pintu kamar ini. Bu, tolongin bu, teriak Adit yang sedang berbaring tidur. Aku dan Damar segera menghampiri Adit. Adit, lu kenapa? Sembari ku pukul-pukul lembut kedua pipi Adit. Dit, bangun Dit. Damar sembari menggoyang-goyangkan tubuh Adit. Tak perlu waktu lama, akhirnya Adit bangun dan sadar. Lu kenapa Dit? Tanyaku. Re, Mar, pulang aja yuk. Adit menjawab dengan wajah yang sangat ketakutan. Kenapa? Lu mimpi apa Dit? Tanya Damar ke Adit yang sudah bercucuran keringat dingin. Gue mimpi mau dibunuh. Adit sembari menutup kedua wajahnya dengan kedua tangannya. Gue tadi berbaring di sini kan. Gue didatengin sosok hitam, tapi gue nggak tahu itu makhluk apaan. Dia kayak mau narik nyawa gue, Re. Mar, gue takut. Sembari dia memeluk tubuhku, aku dan Damar hanya saling menatap satu sama lain. Agak merinding setelah Adit mengucapkan hal itu. Lo cuma mimpi kok, Dit. Mungkin gara-gara perjalanan kemarin kan capek banget, jawabku sembari menenangkan sahabatku ini. Iya mungkin, udah tidur lagi aja Dit, tambah si Damar. Kurebahkan tubuh Adit ke kasur, kemudian aku berbaring tepat di sampingnya, sedangkan Damar berada di bawah. Tidur Dit, bisikku ke telinga Adit. Adit kemudian memejamkan matanya, dan aku pun sama. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku sedang duduk di teras, sedang menikmati secangkir kopi dan menikmati udara pagi yang sangat segar. Dari arah depan aku melihat seorang pria yang tak lain adalah Pak Lukman. Pagi Rehan, sapa Pak Lukman sembari melambaikan tangan kepadaku. Iya Pak, pagi Pak. Mari duduk Pak, sapaku. Iya, terima kasih. Teman-teman kamu di mana? Di dalam Pak. Oh, hari ini Bapak mau ajak kalian keliling-keliling lihat kebun, air terjun, dan sebagainya. Oh iya Pak, nanti tunggu teman-teman, mungkin lagi pada siap-siap. Pak Lukman hanya mengangguk. Rey, teriak Damar dari arah dalam. Kenapa sih? Gue di depan nih, jawabku. Kemudian Damar keluar. Pak Lukman, udah di sini aja Pak. Hehehe. Damar dengan gelagat malu-malu. Iya nih, saya mau ajak kalian keliling-keliling, jawabnya. Oh, bentar ya Pak, saya panggilin dulu. Damar sembari masuk ke dalam lagi. Adit, Damar, Dini, dan Siska akhirnya keluar. Adit, kamu kenapa? Kok pucat sekali? Kamu sakit? Tanya Pak Lukman kepada Adit. Adit hanya menggeleng. Dit, bilang kalau lu gak enak badan. Damar berbisik sambil menyenggolnya dengan siku. Dit, kalau lu sakit istirahat saja, perintah Dini. Adit masih tetap hanya menggeleng. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang sakit, ya Bapak bersyukur. Kita keliling sekarang bisa? Bisa Pak, jawab kami. Kemudian kami berjalan meninggalkan villa ini dan mengikuti langkah Pak Lukman. Kami berlima berjalan mengikuti Pak Lukman. Jadi begini, wisata ini baru dibuka sebulan yang lalu, dan kalian pengunjung pertama yang kesini, ungkapnya. What? Dalam 1 bulan belum ada pengunjung kecuali kami, makanya kita dikasih diskon 70% ya Pak? Tanya Dini. Iya betul, jawabnya. Kami terus berjalan menyusuri indahnya alam dan menikmati segarnya udara pagi. Ini wisata milik Bapak sendiri atau bagaimana Pak? Tanyaku kepada Pak Lukman. Oh, bukan. Sebenarnya ini milik teman Bapak yang sudah meninggal. Beliau berpesan untuk dijadikan tempat wisata saja. Di sini saya hanya menjalankan sebuah amanat, jawabnya. Memang beliau tidak mempunyai anak-anak Pak. Tiba-tiba Siska ikut bertanya.
Punya, tapi mereka sibuk bekerja di luar kota, jawabnya. Maaf nih ya Pak, saya mau tanya juga dong. Itu beliau kenapa bisa meninggal ya? Damar menerobos sela-sela aku dan Siska. Pak Lukman hanya tersenyum, kemudian, beliau meninggal karena sakit aneh. Saya juga tidak bisa menjelaskan apa yang beliau derita sebelum meninggal, jawab Pak Lukman. Aku dan Damar hanya saling menatap heran satu sama lain, sedangkan Adit berada di belakang bersama Dini. Akhirnya kami pun berhenti tepat di sebuah gubuk kecil, dan kami berlima serta Pak Lukman duduk bersama. Bapak sepertinya harus pergi dulu, karena takut ada telepon di kantor. Soalnya Bapak bukan hanya mengurus wisata ini saja, tapi Bapak ada juga kerjaan di kantor, jawabnya kepada kami. Bapak mau pergi? Tanya Dini. Iya, cuma sebentar saja, nanti saya balik ke sini lagi, jawabnya. Kami pun hanya mengangguk dan kemudian Pak Lukman pergi meninggalkan kami. Indahnya air terjun dan segarnya udara membuat kami betah berada di sini. Kicauan burung yang bersautan dan hewan-hewan lainnya memberikan kesan alam yang sangat nyata. Kami memandang air terjun yang sangat indah dengan air yang sangat jernih. Suara gemuruh air sesekali memancing untuk ingin segera bermain di sana. Itu di dekat air terjun ada kolamnya, buat berenang kali tuh. Damar sambil menunjuk ke sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Iya, bisa jadi. Kita ke sana yuk, sahut dari Dini. Tiba-tiba Adit yang tengah duduk di samping Damar berdiri dan langsung berjalan menuju kolam tersebut. Dit, lo mau berenang? Lo kan lagi sakit, sahut dari belakang. Dia hanya menggeleng dan tak menjawab sepatah kata pun. Kami berlima berada persis tepat di tepi kolam ini. Adit langsung membuka bajunya dan langsung masuk ke dalam kolam ini. Dit, lo jangan berenang, muka lo pucat gitu, teriak Siska. Adit seolah tak mendengarkan ucapan kami. Dia tetap berenang dan sesekali dia tersenyum sendiri. Adit kenapa sih? Apa gara-gara mimpi buruk semalam ya? Bisik Damar ke telingaku. Mimpi apa? Dini tiba-tiba bertanya dari belakangku. Adit mimpi bertemu makhluk hitam. Katanya dia kayak mau membunuh. Gue juga gak tahu pasti. Mungkin kemarin efek capek kali ya. Tapi jujur, Adit yang ini agak aneh menurut gue, ucap Siska. Aneh kenapa? Kata Damar. Ya aneh aja. Dari pagi diem terus kan? Jawab Siska. Iya juga sih. Gue juga ngerasain, jawabku. Tiba-tiba Pak Lukman datang kembali dan menghampiri kami. Kalian gak ikut berenang sama Adit? Tanyanya. Enggak Pak, kami di sini aja, jawabku. Aduh, padahal enak tuh berenang rame-rame. Gimana Dit, seger gak? Teriak Pak Lukman ke Adit. Seger banget Pak, jawab Adit. Di saat ditanya Pak Lukman, Adit menjawab. Lantas setiap kami tanya, kenapa diam terus seolah-olah dia tidak mengenal kami. Dit, lu kok tadi diem aja sih sama kita? Teriak Damar. Mungkin dia lelah, jawab Pak Lukman. Damar langsung menengok ke arah Pak Lukman. Aku tahu di dalam hati Damar pasti dia heran mengapa Pak Lukman yang menjawab. Dit, jangan lama-lama nanti masuk angin, teriakku kembali kepada Adit. Udah gak apa-apa, gak bakalan masuk angin, percaya ke saya, jawab Pak Lukman. Kenapa Bapak yang jawab? Kan saya tanya ke Adit, jawabku. Sudahlah, kamu tanya ke Adit sana. Kamu tanya ke Adit, sama aja kamu tanya dengan saya, jawabnya singkat. Aku menatap Pak Lukman dengan tatapan yang berbeda, dan aku yakin Pak Lukman bukan orang-orang yang baik. Oh ya, saya mau ngingetin, kalau malam-malam jangan berani keluar dari wilayah. Soalnya keamanan di sini belum sepenuhnya lengkap. Jadi lebih baik bila menjelang malam kalian tetap stay di villa, ucap Pak Lukman. Kami semua mengangguk tanda mengerti. Hari sudah sore, Adit sudah berhenti bermain air. Kami akan segera kembali ke villa dan Pak Lukman mengantarkan kami.
Saya sudah mengantarkan kalian di depan villa. Ingat pesan saya tadi, ucap Pak Lukman. Iya Pak, jawab kami serempak. Pak Lukman pun lalu meninggalkan kami dan kami berlima langsung masuk ke dalam. Sementara Adit masih sama diam dan wajahnya terlihat masih sangat pucat. Dit, lu gak apa-apa? Aku sambil menepuk pundak Adit. Dia hanya menggeleng dan masih tetap tidak ada respon dari dia. Lu marah ya sama kita? Damar menepuk pundak si Adit pula. Masih tetap sama, dia hanya menggeleng. Kami berempat saling menatap heran satu sama lain. Dit, gue punya obat nih, lu minum ya. Gue khawatir lu kenapa-napa. Dini memberinya satu kaplet sebuah obat. Iya, jawab Adit seperti orang lemas tak berdaya. Dit, lu istirahat aja ya. Siska menghampiri Adit sembari mengusap pundaknya. Dan kemudian Adit segera masuk ke dalam kamar. Dan kami berempat duduk di ruang depan sambil berbincang-bincang. Kok hawa gua agak enak ya? Damar sesekali melihat sekeliling villa ini. Hus, jangan mikir macem-macem. Dini langsung memperingatkan Damar. Badan gua ngerasa berat banget dah, ucapnya. Lu paling kecapean, Re, sahut dari Siska. Oh iya, gue sampai lupa. Gue mau tanya ke lu, Din. Tadi pagi jam 2 pagi, lu ngapain di dapur minum sampai 5 gelas? Tanya si Damar. Gue? Enggak tuh. Gue gak keluar dari kamar. Dan kamar gue ada minumnya kok. Iya gak, Sis? Betul, kita berdua tadi malam nonton drakor sampai larut, jawab Siska. Ah, masa sih? Tapi gue liat lo. Ah, bukan gue. Lo masih ngantuk mungkin. Udah. Mungkin benar kata Dini. Lo itu masih ngantuk, Mar. Timbalku. Kagak ah, jawabnya. Tiba-tiba pintu terbuka sangat lebar. Ternyata dari arah luar ada angin yang meniup sangat kencang. Kami berempat langsung beranjak menuju pintunya. Udah malam. Perasaan tadi kita ngobrolnya belum lama. Dini melihat ke arah luar. Tutup jendela, tutup cepet. Pintaku ke Damar yang sedang berada tepat di dekat pintu. Damar pun langsung menutup serta menguncinya. Adit. Kami berempat langsung menuju kamar Adit. Kami melihat Adit sedang memberontak dan berteriak-teriak. Adit, lu kenapa? Damar, lu pegang kaki Adit. Din, lu punya nomor Pak Kuman gak? Telepon sekarang, Adit butuh bantuan. Teriak aku kembali. Aku memegang tangan Adit, sedang Damar memegang kakinya. Kubacakan surah Al-Quran yang sanggup aku baca secara berulang-ulang, tapi Adit masih sama memberontak dan teriak-teriak, seolah-olah dia kepanasan mendengar doa-doa yang aku bisikan ke telinganya. Bagaimana? Bisa gak dihubungi? Tanya ke Dini. Gak bisa, Ray. Gimana dong? Jawabnya. Keluar cari bantuan. Tanya Damar. Gak bisa. Lu gak ingat pesan Pak Lukman? Jawab Siska. Tapi ini masalahnya gue gak bisa ngatasin. Jadi mau gak mau kita harus keluar dan mencari bantuan. Jawabku. Tapi gue takut, Ray. Jawab Dini. Lu cuma takut sama diri lu sendiri. Sedangkan lu Adit, lu mau tanggung jawab. Teriakku. Tiba-tiba saja, bruk. Suara pintu yang kembali terbuka. Aku yakin di luar sana angin sangat kencang, sangat kuat. Dan entah apa yang akan terjadi pada malam ini. Dini dan Siska keluar dan segera menutup pintunya. Dan kondisi Adit masih sama. Kami sangat bingung dan terpaksa kami membawa Adit keluar untuk mencari bantuan. Ini kami lakukan dengan terpaksa. Tidak ada pilihan lain selain kami keluar dan mencari bantuan orang sekitar. Siska mengunci pintu villa dan kami berjalan dan sedikit berlari walaupun aku dan Damar menggendong Adit yang lumayan berat dan sekali Adit memberontak. Aku bacakan ayat-ayat Al-Quran agar Adit bisa diam dan tak bergerak. Malam yang dingin dan benar udara malam ini sangat dingin. Dengan hembusan angin yang cukup kuat, tak ada penerangan selain senter yang kami bawa.
Kami terus berjalan menuju pondok tempat Pak Lukman singgahi. Tapi pondok ini kini tampak gelap, tak ada seorang di dalamnya. Apa mungkin Pak Lukman pergi ke luar kota dan meninggalkan kami di sini tanpa pengawasan? Pak Lukman, Pak Lukman. Tak ada jawaban seorang dari dalam. Otakku harus kembali berpikir, harus berbuat apa lagi. Sementara pemukiman warga sangat jauh dan aku tak tahu. Dan yakin itu bukan sebuah pemukiman biasa. Karena aku masih ingat saat kami akan sampai tempat itu pemukiman. Tampak sepi dan dingin. Kami beristirahat tepat di teras pondok. Sementara Adit sudah bisa dikontrol. Dia tidak memberontak lagi, tapi dia masih memejamkan matanya. Kayaknya Adit udah gak bahaya kayak tadi dah, ucap Damar sambari ngos-ngosan. Semoga saja. Kita perlu berdoa di sini. Gue yakin kita lagi situasi yang gak aman, jawabku. Gue sebel sama Pak Lukman. Harusnya kan dia stay jagain kita. Malah gak ada. Gak ada tanggung jawabnya banget tuh orang, ucap Dini. Din, coba telepon lagi, perintah Siska. Dini mengambil handphone dan segera menelepon Pak Lukman lagi. Tiba-tiba Adit yang sudah diam kembali memberontak dan melotot ke arahku. Tanganku sampai berdarah karena cakaran dari dia. Adit, istighfar Dit. Kubacakan kembali ayat-ayat yang aku bisa bacakan. Perlahan dia lemas dan kembali menutup matanya. Aduh Dit, malam ini lu ngeri amat, Damar sambil mengusap dahinya. Kita balik ke villa aja, apa gimana? Tanyaku. Balik aja ke villa ya. Udah gelap banget nih, jawab Dini. Akhirnya kami kembali ke villa. Aku dan Damar masih sama harus menggendong Adit karena Adit masih belum sadar. Sis, cepat buka pintunya, ucapku. Siska pun membuka pintunya. Kami langsung masuk. Udara di luar sangat dingin, kenapa saat masuk ke dalam sangatlah panas. Kok panas banget ya? Ucap Dini sambil mengipas-ngipas dengan tangannya. Iya, gue yang keringatan dari tadi malah tambah keringatan ini, ucap Damar. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Sekarang kita bangunin Adit aja, kasihan belum makan. Lu berdua belum makan kan? Tanyaku kepada Dini dan Siska. Mereka hanya menggeleng. Yaudah makan dulu, gua sama Damar ntar bisa makan sendiri, ucapku. Mereka berdua pergi dan makan, sedangkan aku dan Damar masih berusaha untuk membangunkan Adit. Kuletakkan kepala Adit di bangkuanku. Aku tepuk-tepuk pipinya secara perlahan, berharap dia cepat sadar. Dit, bangun Dit. Adit, ini kita, bangun Dit. Rey, Mar. Kulihat mata Adit mulai terbuka dan dia menggenggam erat tanganku. Adit, akhirnya lu sadar juga, ucapku sambil kuusap rambut hitamnya. Dit, ini gue, ucap Damar. Damar, ucap Adit yang masih lemas. Kok ini udah malam, lo berdua gak ngomongin gue dari kemarin, tanyanya. Aku dan Damar saling menatap heran. Hah? Maksud lo apa Dit? Kita kan habis keliling tadi sama Pak Lukman, ucapku. Iya, dan lu udah ganti baju. Lo gak pakai baju yang kemarin, tambah Damar. Adit melihat baju yang dikenakannya. Kok gue udah ganti baju? Siapa yang gantiin? Tanyanya. Aku dan Damar semakin merasa aneh. Apa yang mungkin hari ini Adit memang tidak sadar dari pagi. Rey, Mar, kok gua ngerasa capek banget ya? Gua habis ngapain sih? Tanyanya lagi. Aku dan Damar tak mungkin memberitahunya sekarang karena dia baru sadar dan kondisinya pun belum terlihat pulih. Mungkin emang lu lagi capek aja Dit, jawabku sambil tersenyum tipis. Ya udah Dit, mending kita makan aja yuk. Lu pasti lapar kan? Tanya Damar. Adit hanya mengangguk. Dini menuju kami sembari membawa teh hangat. Adit, udah sadar? Syukurlah. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Dini sembari memegang pundak Adit. Kemudian Adit meminum teh hangat yang Dini buatkan sembari kuelus-elus punggungnya. Adit udah sadar? Tanya Siska. Udah, saudara Damar.
Kami berlima langsung memandang ke pintu depan. Siapa sih? Pak Lukman, gumam Dini. Bentar, gue intip dulu, jawabku. Aku mengintip di celah jendela, tapi tak ada seorang pun dari luar. Aku menggeleng. Siapa? Gak ada siapa-siapa, tanya Siska. Gak ada, jawabku sembari duduk di samping Adit. Tiba-tiba suara ponselku yang berada di atas meja bertanda ada seorang yang menghubungiku. Segera kuraih ponselku. Ternyata Bang Rian abangku. Aku angkat dan sengaja aku keraskan volumenya agar teman-temanku mendengarkan. Halo Bang, halo. Lo nggak pulang-pulang? Masih 2 malam di sini Bang. Emang kenapa? Lama amat. Lo liburan apa pindahan rumah sih? Oh iya, kalau lo mau pulang, gue jemput. Lah, nggak usah Bang. Lo kan banyak kerjaan. Lo gak usah nolak. Iya. Oh iya, di situ ada gangguan nggak? Aku menatap teman-temanku dan mereka menggeleng pertanda jangan memberitahu apapun tentang kondisi di sini. Agak ada Bang, aman aja kok. Oke lah, bagus. Awas lu bohong. Yaudah, gua cuma tanya itu doang sih. Ya udah ya Bang, gua mau istirahat. Iya. Bang Rian langsung mematikan obrolan kami. Istirahat ya guys, ini udah malam loh. Dini sambil berdiri dan mengajak kami untuk beristirahat. Kami berlima segera menuju kamar masing-masing dan langsung beristirahat. Dan aku harap malam ini tidak ada kejadian aneh lagi. Dit, lo kenapa kedinginan? Tanyaku kepada Adit yang berbaring tepat di sampingku. Ku pegang dahinya, memang sangat panas. Tapi aku tak tahu obat penurun panas ada di mana. Kemungkinan semua ada di sini. Lu demam, Dit? Bentar, gua tanya Dini dulu. Aku beranjak dari tempat tidurku. Kulirik jam di ponselku menunjukkan jam 1 dini hari. Damar, jagain Adit. Gua takut dia kenapa-napa lagi. Aku berbisik di telinga Damar sembari menggoyang-goyang tubuhnya. Jawabnya. Aku keluar dan menuju kamar Dini dan Siska. Aku ketuk pintu kamar mereka. Dini, Siska. Akhirnya mereka berdua membuka pintu. Ada apa, Ray? Tanya Siska. Ini gue mau minta obat penurun panas. Soalnya Adit demam. Oh, bentar gue ambil dulu. Ini. Dini tadi badannya juga panas loh. Ucap Siska. Masa sih? Tanyaku. Iya bener, Ray. Memanggil-manggil nyokapnya. Jadi gue takut lama-lama di sini. Gue juga sama. Apa kita pulang besok aja ya? Tambahku. Emang boleh. Besok coba tanya Pak Lukman dah. Pasti dia udah ada di sini kan besok? Tanyanya. Kemungkinan sih udah ada di sini. Sama tanya tadi malam kenapa nggak ada di pondok? Jawabku. Iya betul. Ya udah istirahat aja sana. Ucapku. Siska mengangguk dan langsung menutup pintu kamarnya. Dan aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih untuk Adit. Rey, kamu mau mati? Siapa kamu? Sembari kupandangi setiap sudut ruangan ini, aku mulai merasakan takut dan langsung berlari masuk ke dalam kamar. Rey, lu kenapa? Kayak orang dikejar setan, tanya Damar. Emang ada setan? Jawabku. Hah? Serius lu? Lu bercanda kan? Ucap Damar. Ini diminum obatnya. Kuulurkan sebuah obat berwarna biru ini. Adit langsung duduk dan meraihnya. Adit langsung meneguk obatnya dan kembali berbaring. Kemudian aku berbaring di samping dan melanjutkan tidurku. Kami bertiga terkejut mendengar suara yang amat berisik dari kamar Dini dan Siska. Dini sama Siska apa tuh? Tanyaku ke Damar dan Adit. Baru jam 3 pagi loh, jawab Damar. Kita cek dulu yuk, ajak Adit. Dit, lo di sini aja, biar gua sama Damar aja yang ngecek, ucapku. Aku dan Damar langsung keluar dan menghampiri kamar Dini dan Siska, menggedor-gedor pintu kamarnya.
Din, Dini, Siska, kalian kenapa? Woi, buka pintunya, teriak Damar pula. Jeritan suara Siska dari dalam. Siska, buka Sis. Aku gedor-gedor kembali pintunya ini. Dobrak aja Rai, dobrak aja kamarnya. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Akhirnya pintu terbuka. Aku terkejut saat Dini terlihat sangat mengamuk-amuk ke arah Siska. Siska hanya bisa duduk di pojokan karena ketakutan. Pergi kalian! Dini sambil melotot dan menunjuk ke arahku. Pergi dari persinggahanku, atau kau akan jadi temanku di sini. Dini sembari mencekik leherku. Lepasin gua. Pergi dari raga Dini. Aku memberontak dan berusaha melepaskan cekikan Dini di leherku. Lo ngapain ganggu kita di sini? Teriak Damar ke arah Dini, sedangkan Siska masih di pojok dan menangis. Kenapa kau tanya kepadaku? Harusnya aku yang bertanya kepada kalian. Mengapa mengusik persinggahanku? Dini kembali melotot ke arah Damar. Rehan, Damar, kalian kenapa? Tiba-tiba dari arah luar datang Adit. Hei, anak tampan, kemarilah. Dini sambil mengeluarkan tangannya. Siapa kau? Teriak Adit. Kubacakan ayat-ayat yang mungkin bisa melemahkan makhluk ini di dalam tubuh Dini. Dini langsung pingsan dan jatuh di lantai. Seseorang telah membuka pintu depan. Ada apa? Suara seorang pria yang tak lain adalah Pak Lukman. Lu ngapain baru kesini ya? Teriak Damar sambil menuju ke arah Pak Lukman. Mar, jangan emosi. Aku berusaha menenangkan Damar. Gak sopan ya kamu, Pak Lukman dengan nada kesal. Maaf ya Pak, harusnya tadi malam Bapak stay jagain kita. Adit butuh bantuan dan kenapa Bapak pergi, ucapku. Maaf semua, saya ada urusan dan terpaksa harus pergi. Gua gak percaya sama lu. Emosi Damar kembali meluap. Tadi malam Adit sempat tak sadarkan diri dan memberontak. Kami semua bingung. Kami langsung ke pondok, ternyata Bapak gak ada. Beruntung Adit tidak kenapa-napa, jawabku. Sekali lagi saya minta maaf. Dini kenapa? Tanyanya. Sepertinya sama dengan Adit, jawabku. Ini semua ulah lu kan? Siska keluar dari dalam kamar. Kenapa? Semua menuduh saya? Tanya Pak Lukman. Udah guys, jangan pada emosi. Tapi saya ada permintaan ke Bapak, ucapku. Iya, apa? Besok kami harus pulang dan tidak akan menginap di sini lagi. Kenapa? Gak bisa dong, masih ada 1 malam lagi. Gak boleh, gak bisa pulang, jawabnya. Loh, kenapa Pak? Tanya Adit. Pak Lukman hanya tersenyum sinis dan langsung meninggalkan kami di sini. Istirahat, Dini udah tenang. Besok kita beresin barang-barang, kita akan langsung cabut dari sini, ucapku. Rayhan, buka pintunya, tolongin gua. Suara Siska sambil menggedor-gedor pintu. Aku segera membuka pintu kamarku. Kau lihat Siska yang terlihat sangat panik. Din, Ray, Dini muntah darah, ucap Siska sambil memegangi tanganku. Hah? Apa? Kami berdua segera lari menemui Dini yang tergeletak berlumuran darah. Dini memuntahkan darah hitam yang tak biasa. Segera kurai tangan Dini dan kupangku kepala di pangkuanku. Dini, bersabar, kita akan pergi dari sini. Sambil kuelus rambutnya. Hah? Dini kenapa? Ucap Damar dan Adit lalu melihat ke keadaan Dini. Mar, Dit, beresin semua barang-barang. Kita akan pergi dari sini. Dan lu Sis juga beresin semua barang-barangnya. Mereka semua mengangguk. Ray, di luar hujan gede. Angin juga kencang banget. Apa mungkin pergi sekarang? Tanya Siska kepadaku. Harus pergi, jawabku.
Iyalah. Lu pengen mati di sini, sahut Damar. Siska hanya menggeleng ketakutan. Sementara Dini tak sadarkan diri. Buk, buk, buk. Suara apa itu? Gumamku. Pintu ditobrak, sahut Damar. Bentar, gua cek dulu, ucapku sembari melangkah menuju pintu depan. Suara itu semakin jelas, seperti ada banyak sekali makhluk yang ingin masuk ke dalam villa ini. Aku mengintip dari dalam jendela, dan ternyata itu... Mohon maaf bagi semua sahabat ngulik horor. Cerita sampai di sini dulu. Kita sambung di video berikutnya. Mimin janji akan langsung selesai di part kedua. Bagi yang baru datang, jangan lupa like, komen, dan juga berikan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru, video-video terbaru dari channel ngulik horor tentunya. Next time kita janji, Mimin akan menceritakan sampai selesai Villa Perenggut Nyawa yang ditulis oleh Fajria. Yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Masih bersama saya Edward dan juga ngulik horor. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.